Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang vlog yang kita beda soal pengalaman di penjara. Sekarang kita kenalan sama seseorang teman kita, rekan kita yang bernama Wolu. Insya Allah akan menceritakan soal pengalaman selama di penjara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bertanya, Wolu waktu di penjara kasusnya apa? Narkoba. Narkoba. Berapa tahun? Jadi itu putus hukuman itu 5 tahun 1 bulan. 5 tahun 1 bulan. 5 tahun. Tapi ada pengurangan? Ada. Jadi jalaninya 4 tahun pas. 4 tahun pas gitu. Jadi 1 tahun 1 bulan itu remisi. Oh, 1 tahun 5 bulan remisi. Kalau dalam hal ini dijebak atau bagaimana? Kalau mengenai penangkapannya kemarin itu udah dikondisikan ya, dalam Kondisikan, arti kata ya dijebak. Oh, dijebak. Tapi itu biarpun pengadilan udah dibuktikan pengadilan ya, proses hukum kan udah berjalan kan. Iya. Sekarang kan mulai dari ini baru. Selama di ini penjara di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Ya, kita awalnya tangkapan Polda. Polda. Di Polda sekitar 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu dikirim ke rutan rumah tahanan Tanjung Gusta Medan. Sampai di sana selama berjalan 6 bulan. Di samping itu sidang ya, berjalan dengan sidang. Ya, sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga sampai sidang putusan. Itu di rutan. Setelah sudah putus, jatuh turun vonis, kita dikirim ke Siantar. Oh, di Siantar. Siantar berapa bulan? Di Siantar di Batu Anam, penjara lama dibilang. Di sana 3 bulan. Setelah itu dikirim lagi ke Siborong-borong. Siborong-borong. Jadi 3 rutan mengalami. Satu rutan 2 lapas. Oh, 2 lapas. Yang fasilitas yang paling memang istilahnya manusiawi di antara 1 lapas, 2 rutan itu yang mana? Ya, di rutan ya kalau untuk fasilitas dalam segi apa? Makan, tidur, nyamanan lah. Ya, kalau di rutan sendiri ya untuk fasilitas makan ya layak. Lagi ya nggak sesuai dengan lambung lah. Istilahnya kan ada dari macam-macam istilah di penjara ya. Kalau makanan itu makanan nasi ini kalau misalnya kalau di Jakarta. Tongseng. Oh, tongseng. Kalau di Jakarta bilang nasi ini ya kalau di Nasi api. kucing. Bukan nasi kucing. Ada kayak semacam ini, lupa. Ada pula istilah-istilah dalam penjara kan? Ya, itu ya tongseng lah dibilang. Tongseng, oke. Pernah jadi kepala kamar? Kalau untuk jadi kepala kamar enggak. Jadi KBR pernah. Oh, KBR. Kalau jadi kepala regu kebersihan. Kalau misalnya jadi kepala kamar itu memiliki fasilitas yang lumayan dibandingkan napi yang lain? Enggak juga. Sama aja sebenarnya. Dia ya bedanya cuma lapak tidur dia itu tersendiri. Ya kan? Artinya dia lebih besar. Enggak impit-impitan. Udah gitu ya apanya juga ya untuk fasilitas dia itu juga ya lebih lah gitu. Jadi ada narapidana itu ada tingkat-tingkatan ya? Ada yang tingkat-tingkat. Kalau yang ekonomi yang benar-benar itu bilang anak hilang, benar itu? Iya, kalau yang nggak ada sama sekali ya anak hilang, dikatakan anak hilang ataupun bapak hilang ataupun kayak mana. Anak hilang. Inilah pokoknya kalau dibilang ya memang kebanyakan anak hilang gitu lah. Namun ya
Anak hilang itu biasanya kalau lihat-lihat ya, Oke. kalau di Rutan Tanjung Kusta ada juga yang memperhatikan. Itu tetap diperhatikan. Anak hilang itu tetap diperhatikan. Cuma lagi enggak ini apa? Enggak setiap hari gitu. Arti kata nanti ada pegawai yang mengatakan ke apa foreman gitu kan. Kalau foreman itu dibilang dia kepala blok, dia napi juga. Nah, dia yang menghandle dalam satu blok itu, misalnya satu blok itu ada 10 kamar gitu, dialah apanya kepala bloknya. Jadi kalau dibilang dia foreman gitu. Jadi ada isu selama ini, bisa menjawab bisa enggak, itu bebas. Memangnya ada isu yang dibaca di media buat mendapatkan narkoba di lapas itu lebih gampang di luar daripada di luar. Apa benar itu? Kalau itu Boleh tidak menjawab atau no comment? iya, enggak, ya sebenarnya gimana ya, Oknum. sama aja Sama. gitu ya. Kalau dibilang dapat susah, nggak ada yang gampang. Yang namanya di penjara itu nggak ada yang gampang, terkecuali dia punya uang. Punya uang apa aja bisa dibeli. Kalau dia punya uang apa aja bisa. Ada lagi kalau di ini, kalau yang udah punya istri, ada jam besuk kan? Ada jam besuk kan? Jam besuk itu biasanya ada dengar bisa bawa wanita malam keluar ke dalam itu lapas. Tapi bisa dijawab bisa nggak? Itu kan isu ya. Isu atau benar atau nggak? Isunya kalau malam itu nggak ada. Nggak ada itu ya? Nggak ada itu. Kalau siang hari di Waktu jam besuk. Jam besuk itu ada yang bawa perempuan, tapi Istri. ya sekedar bertamu ya istri. Istri ya. Kalau istri ya ketemu. Ada ruang khusus itu. Ya kalau kan ya di penjara itu juga disediakan untuk ini ya, apa dibilang Hubungan suami RB. istri. Oh, RB apa? RB. RB apa? Ruang biologis. Ruang biologis. Nah, ruang biologis itu dengan dikata yang memiliki istri boleh mereka ketemu, diberi waktu 1 jam, bisa ya mereka bisa bersetubuh lah gitu. Bayar kamarnya nggak? Bukan gratis. Ya bayar. Bayar. Ya, bayarnya juga Seikhlasnya atau ada tarif-tarif tertentu? inilah ya tergantung dia mau pakai ruangan yang kayak mana gitu. Kan ada juga ruangan VIP, ruangannya apa gitu ya kan. Tapi kalau setahu aku ya di rutan ataupun di lapas itu ada, mereka menyediakan RB, ruang biologis. Kalau biasanya untuk manggil tahanan ada besuk, jam besuk gitu. Ya. Untuk panggilan itu napi yang mengolah. Ya semuanya itu Napi. napi. Jadi biasanya mereka manggil tuh ada uang tipnya lah buat mereka. Kelasnya. Kalau di rutan itu ada. Kita misalnya kita mau bertamu, ya kan? Itu nanti itu udah dipanggil sama napi juga atas nama si Polan, silakan naik ke atas ruang bertamu. Nah, udah ya. Kalau tamunya nggak bayar, yang bayar itu nanti kita di dalam napinya. Napi. Gitu. Ya itu tadi lah uang tamping keamanan, kebersihan. Jadi pernah jadi kepala kebersihan selama ngebersih-bersih lembaga pemasyarakatan itu dapat gaji atau uang capek? Itu bukan untuk semua. Kita pernah jadi KBR kebersihan gitu ya, kebersihan khusus kamar kita. Kamar, bukan ini. Iya, bukan blok ataupun bukan lembaga, bukan. Ya, setiap kamar itu ada KBR-nya, ada bagian kebersihannya itu ada. Jadi pengenalan tahanan baru itu biasanya ada bulian. Maksudnya? Di bulian biasanya
tahanan baru yang datang itu biasanya apa ya? Ada pemukulan, ada Kalau pemukulan itu tidak ada, nggak ada ya sekarang. nggak ada. Itu dulu mungkin ya. Kalau dulu Mungkin. mungkin zamannya apa penjara Jalan Gandhi ya mungkin. Mungkin. Memang Itu zaman dulu. kita ketahui pengalaman dari yang abang-abangan gitu, Jalan Gandhi ya masuk diantamin gitu. Kalau di rutan itu yang diantam itu sekarang dia yang begal. Oh, begal di dalam itu diantam. Kalau begal, kalau misalnya napi baru masuk kasus apa begal, nah itu dipukulin Oh, dipukuli. habis itu ya di rodam lah, dalam arti kata disiksanya itu bukan disiksa dipukulin Dipukulin sampai babi habis, buta. itu enggak. Perkenalan ya. Dia cuma ini aja memperagakan kayak mana cara memegal itu. Hmm. Dia disuruh memperagakannya. Ada lagi satu lagi yang kasus tali air. Kalau kasus tali air itu apa benar apa dibully rame-rame biasanya dalam tahanan? Itu dulu, Dulu sekarang nggak ada. Oh, sejak kapan? Waktu masuk itu udah nggak ada. Waktu saya masuk itu udah nggak ada karena saya masuk 2015. Mm-mm. 2015 itu yang kasus pembunuhan, pemukulan, sajam, narkoba. Itu selnya dipisah-pisah buat khusus narkoba tersendiri gitu nggak? Bukan. Ya kalau selnya itu bisa khusus, ada yang khusus misalnya dia ini cuma hanya 2 jenis, Mm-mm. narkoba sama kriminal gitu. Kalau kriminal itu di situ dia semua lah, yang pembunuhan, tali air, perampokan. Kalau narkoba udah jelas narkoba satu aja kan gitu. Kalau LP Tanjung Gusta termasuk LP kelas A di Indonesia. Kelas 1 di Indonesia. Kelas 1A. A di Indonesia yang terbaik lah di Indonesia, paling besar kan Pulau Sumatera. Ya. Besar dan Dia inilah namanya lengkap. dia itu rutan yang kelas 1. Itu rutan yang kelas 1 rumah tahanan. Ya kan? Kalau di sebelahnya itu kan LPD, lembaga permasyarakatan dewasa. Kalau masalah air bersih itu gimana? Kadang minum air mentah juga kadang sempat. Kalau air mentah ya karena ya gimana ya biasanya juga kita kalau minum air leding juga kan nggak apa-apa gitu. Tapi nggak seburuk yang tempat yang ini. Enggak, itu biasanya untuk mandi aja itu. Biasanya daerah-daerah pantai timur lah ya, kalau bisa air sumurnya agak jelek lah ya. Di rutan juga air sumurnya Ada yang bagus, ada yang enggak kan? jelek. Jadi air pumpnya lancar. Kalau air pumpnya itu kan adanya di macam di masjid atau di wihara gitu. Oh, ada vihara di dalam. Ada lengkap lah. Ada masjid, ada wihara, ada gereja. Saya pikir cuma 2, ada gereja sama masjid. Vihara juga ada. Jadi kalau misalnya hari-hari besar keagamaan itu kalau makanan lebih. Ya lebihnya itu buat siapa ya? Buat bagi yang merayakan keagamaannya. Tapi kan dibagi-bagi antar kawan kan, antar kawan-kawan blok. Ya enggak. Ada yang pelit-pelit juga. Ya iyalah. Ya gimana? Lagian kan kalau dibilang apa gitu ya memang pas-pasan lah gitu ya kan, baratnya silih berganti. Misalnya kalau pas untuk muslimnya lebaran ataupun merayakan maulid, nah itu yang muslimnya gitu. Kalau misalnya untuk kristianinya ya itu di saat kenaikan Isa Al-Masih atau tahun baru gitu kan. Kalau tahun baru mungkin udah umum lah ya. Ada kesan nggak selama di sana lu? Yang istilahnya yang mungkin yang berkesan di situ, yang baiknya itu? Ya banyak lah. Kawan-kawan ada yang Ya banyak. Pertambahannya tuh banyak.
ya dari mulai kawan, Mhm. lawan, pengetahuan, ilmu. Ya kalau kesannya itu gimana ya? Ya pernah jadi superstar gitu. Superstar dalam arti apa nih? Maksudnya dalam arti kan pernah jadi superstar di penjara ya. Kok bisa ya jadi superstar? Superstar di gimana penjara? ceritanya, superstar? Ya jadi superstar itu artinya ya kita jadi bos gitu. Mau jadi bos. Sempat jadi bos ya. Kalau untuk baju dicuciin, makan dibelikan, udah mau makan semua sudah tersedia gitu. Uang ada aja. Uang dikasih. Iya, uang dikasih ya. Kalau ya itu tadi mendapatkan uang tadi itu ya bekerja gitu. Oh, bekerja. Kalau satu lagi yang masalah napi koruptor itu ruangnya khusus atau gabung sama mereka? Kalau koruptor di masa di rutan itu tak, kalau apa, blok aja udah beda. Beda ya. Tapi kalau misalnya kita di lapas nggak pernah jumpa yang koruptor. Tapi ada juga yang mereka dalam penjara juga kuliah juga ya. Ada paket A, paket B, paket C juga tersedia. Ada yang itu ada. Gini apa? Misalnya ada yang untuk lansia ya. Mhm. Misalnya yang ada yang buta huruf, ini ada juga yang mengadakan sekolah gitu, sekolah apa gitu, apa dibilang sekolah LBA ya, LBA. sekolah lanjutan luar biasa itulah ya, maksudnya ya mereka ngajarin yang untuk lansia ataupun siapa, semua umur lah. Semua umur yang bagi yang mau belajar membaca atau apa ada. Jadi dari pengalaman ini yang terakhir nih, Ulu nih tanya, sejak keluar dari penjara ada kecurigaan dari masyarakat menerima, ada welcome, ada mungkin ada yang curiga. Waduh, kalau itu dibilang ya kan gaduh-gaduh juga, ada yang menerimanya ya. Kalau perasaanku sendiri ya yang pastinya menerima semua, cuma ada segelintir aja masyarakat itu yang apa, yang menganggap awak itu jahat atau apa, atau udah mandang awak udah buruk aja gitu, seakan-akan awak itu dikira yang mencuri lah, yang apa gitu. Kalau saya pribadi, Ulu lihat sendiri gak pernah pikiran negatif sama orang kan, Ya, gak pernah pikiran negatif sama siapapun. Selama mereka tidak mengganggu, ya saya menghargai orang, siapapun saya hargai. Manusia biasa di sana kita menghargai. ya itu Selama kan tidak memang, diganggu, ya saya tidak akan mengganggu. itu kan udah memang seharusnya. Seharusnya kayak gitu, menghormati. Yang satu lagi, Wolu waktu cerita masa kecil Wolu, maaf ini masalah pribadi aku tanya, ditinggal orang tua atau gimana? Enggak, memang ini aja apa, keluar dari orang tua lah gitu. Dan sempat tinggal di rumah singgah. Ya, aku dari kecilnya itu ya tinggalnya di LSM lah. SLM. Aku dengar Wolu seorang mualaf. Sekarang masih muslim kan? Masih. Itu dari masyarakat sendiri waktu awal-awal pasti banyak bantu untuk menjaga akidah kan. Saudara seiman, saudara seislam. Tapi kalau sekarang apa mereka masih peduli dengan mualafnya Wolu? Nggak ada. Ya, kalau dibilang apa tadi, waktu mualaf menjaga apa,
Menjaga apa? Sholat, maksudnya kan sebagai seorang saudara yang baru masuk Islam, gitu, mestinya kan dirangkul kan mereka, dirangkul gitu, bukan disisihkan. Awal-awal mungkin dirangkul, tapi setelah itu mereka masih merangkul nggak? Udah berapa tahun mualaf? Kalau merangkul itu nggak ada, karena kan dari awal umur 8 tahun ya. Ya itu ditanya sama ketua yayasannya lah. Ya waktu itu nama LSM-nya itu KKSP. Ya kan? Jadi kalau di yayasannya itu mempertanyakan kau mau masuk Muslim gitu ya, tapi bukan dipaksa, ya, ditanya gitu ya kan, kalau mau biar kita sunat kan gitu kan ya, tapi nggak usah sekarang juga jawabnya pun nggak masalah, ya pikir-pikir dulu gitu. Memberikan jawaban usia berapa? Hah? Memberikan jawaban usia? Ya langsung, langsung. Di saat itu ya langsung. Tapi pada waktu itu setelah diajak menjadi seorang mu'alaf, diajak gak buat dibimbing nggak, maksudnya baca Quran apa semua? Ya, kalau itu dibimbing, dipanggil sama, ya dipanggil lah guru ngaji ya. Guru ngaji. Dulu jadi itulah di Jalan Pimpong ini nomor. Jadi masyarakat pada waktu itu awal mu'alaf ngajak awal istilahnya ke masjid, ke ini ada bantuan, kalau ada masyarakat kalau bantuan itu nggak ada, ada ya? kan Karena mereka banyak nggak tahu. Mereka nggak tahu. Karena apalagi kan aku tuh sama LSM, ya yang mengajak itu ya ketua yayasannya itu sudah menganggap apa ya, anak angkat, atau aku pun sudah menganggap ayah angkat gitulah. Ya itulah yang ngajak sholat ya. Kalau sekarang dipanggilkan guru ngaji ya ngaji, belajar. Kalau sekarang namanya kita untuk kembali ke masyarakat kan butuh kepercayaan, tidak dilepas gitu. Kalau misalnya dicurigai kapan kita mau ini kan, kita butuh bergerak, butuh makan, butuh ini. Ada nggak dari mereka memberikan kesempatan buat untuk panggil buat bekerja? Dari masyarakat. Dari mana aja mereka bisa percaya? Lu minta tolong cabut rumput atau minta tolong ini ada? Ya sebagian ada. Sebagian ada. Artinya ya yang memang inilah yang mengerti bagaimana seharusnya silsilah hidup ini gitu ya kan. Hidup sementara kan? Iya, maksudnya orang yang mengerti tentang hidup ini gitu. Bukan dia ngerti hidup tapi untuk hidupnya sendiri gitu, tapi dia ngerti hidup ya dingertikannya juga, dipahami juga tentang kehidupan orang gitu. Ada di kampung ini hanya beberapa orang, nggak semua. Emang pernah sih aku dengar ya, pernah lu diusir kan? Wah ini, tapi itu oknum lah, namanya mereka ini. Kalau itu diusir, yang ngusir itu aku rasa dia ada ininya lah, kita nggak usah sebutin ini. Iya enggak, iya maksudku yang waktu mengusir itu mungkin dia otaknya lagi nggak ada. Lagi. Yang penting kan Wolu tidak dendam kan sama dia kan, memaklumin kan. Ya kalau dendam sih ada. Sakit hati ada. Kalau bukan aku yang balas, ya pastinya Tuhan yang akan membalas, itu aja. Kalau dendamnya itu ya pasti dendam, tapi rasaku nggak perlu ngapa-ngapain dia itu nggak perlu. Kayak begini kan ngajak ini kan memberikan rezeki kan walaupun sedikit. Oke, Bang Wolu, Mas Wolu, Bang Wolu, Pak Wolu, makasih banyak atas kesempatannya diberikan. Ini disiarkan di YouTube, gak ada masalah ya? Oke ya? Nggak ada masalah. Ada masalah ya, kita nggak ceritain yang aneh-aneh. Ya. Bismillah, mudah-mudahan jadikan pembelajaran buat masyarakat. Oke,
minta tolong di subscribe, like, di komen. Insya Allah menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hendri Kurniawan. Sini bagus loh nih hasilnya. Ke kesananya tuh 60 kali. Enggak? Tampak kan? Jelas kan, Dek? Jelas kan, Dek? Jelas kan? Jelas kan itu kan? Kan karena dia ini kan memang belum melontong gitu. 60 kali pembesarannya. Ini mesti pakai cahaya lebih bagus mestinya.